Lasmi adalah salah satu karyawan di perusahaan produksi pendingin di Kota Bekasi yang selama 3 bulan terakhir dirumahkan. Selama dirumahkan, bapak 4 anak ini hanya menerima gaji 1,2 juta rupiah per bulan. Dengan adanya wacana bantuan sosial untuk karyawan yang bergaji di bawah 5 juta rupiah, Lasmi berharap agar ia bisa memperolehnya. Menurutnya, bantuan sosial sebesar Rp600.000 per bulan bermanfaat untuk menghidupi 4 anaknya yang masih sekolah. Untuk bantuan sosial, saya mengapresiasi langkah pemerintah untuk mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 ya. Dan yang saya inginkan ini dari kami pekerja gitu ya, para pekerja, bantuan itu harusnya lebih tepat sasaran kepada kami yang korban dirumahkan sampai sekarang ini sudah 3 bulan belum ada kepastian. Dan upah kami pun hanya mendapatkan 1.200.000 per bulan. Dengan upah 1.200.000 itu sangat miris, Mbak. Tidak mendapatkan kita untuk makan aja agak susah gitu. Untuk kontrakan, terus untuk cicilan, untuk bayar listrik dan segala macamnya itu untuk anak-anak sekolah yang paling penting. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Cabang Kota Bekasi, Zen Mutowali menilai pemerintah harus memprioritaskan bantuan sosial tersebut bagi para pekerja korban PHK dan pekerja informal. Rasa-rasanya pemerintah harus lebih fokus pada hal-hal yang mungkin bagaimana ekonomi ini bisa bergerak, kemudian jaminan bahwa orang-orang yang tidak berpenghasilan karena PHK tadi lebih bisa memberdayakan dirinya. Menurut data BPS per 2019, pekerja Indonesia masih didominasi pekerja informal yang berjumlah sekitar 74 juta orang atau 57,27%. Sementara pekerja formal berjumlah 42,73% atau sekitar 55 juta orang. Melihat masih banyaknya jumlah pekerja informal di Indonesia, peneliti Indef Abra Talatov mengatakan program tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan. Karena itu, bantuan sosial tersebut akhirnya menjadi kurang efektif. Jadi program ini harus dikaji ulang dan dipersiapkan secara matang, jangan buru-buru untuk diluncurkan sehingga nanti bukan hanya tidak tepat sasaran, tetapi juga ini tidak efektif. Nah, ini juga lagi-lagi akan menimbulkan kecemburuan antar pekerja yang masih mendapatkan subsidi gaji dengan pekerja yang sudah di PHK. Sementara itu, Kadin DKI Jakarta mengapresiasi kebijakan bansos tersebut. Namun, diperlukan mekanisme dan data yang valid agar kebijakan ini tepat sasaran. Ini akan mampu menambah daripada pertumbuhan ekonomi kita. Namun demikian, ini yang paling penting adalah datanya harus valid. Lalu, siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan sosial tersebut? Yang berhak menerima adalah mereka pekerja swasta non-PNS dan juga BUMN yang memiliki gaji di bawah 5 juta rupiah. Kemudian mereka merupakan pekerja yang masih aktif dalam BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki iuran di bawah Rp150.000. Nah, jika memenuhi syarat tersebut, mereka berhak menerima bantuan sosial Rp600.000 selama 4 bulan langsung dikirimkan kepada rekening penerima. Saat ini, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan swasta yang memiliki gaji di bawah 5 juta rupiah, agar bantuan tersebut jatuh ke orang yang tepat. Nova Nayantaka, Kurnia Yuniwan, Jakarta.